Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jadi pembukaan kelas kita pada hari ini itu mata kuliah tentang hukum tata negara ya. Tata negara dalam pertemuan yang kedua ini yaitu tentang arti atau pengertian, kemudian tujuan dan teori asal usul negara. Baik, sebelum kita mulai lebih lanjut, seperti biasa mari kita bertawasul agar keberkahan ada di dalam pembelajaran kita bertawasul kepada Pak Said yang ada di lingkungan perusahaan Al-Imam Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi pada pertemuan ini yang akan kita bahas salah satunya tentang pengertian negara. Masih ingat yang sebelumnya siapa yang masih ingat tentang pengertian negara? Yang masih mengingat tentang arti negara, silahkan bisa secara umum atau menurut pendapat ahli. Organisasi dari kumpulan masyarakat untuk mencapai kedamaian dalam suatu wilayah. Oke, organisasi dari kumpulan masyarakat untuk mencapai kedamaian dalam wilayah tertentu. Oke, itu sudah mencakup minimal 3 unsur ya. Ingat-ingat kalau berbicara tentang masalah negara, jadi secara pengertian sekaligus mengandung unsur. Jadi di sini ada organisasi dalam arti pemerintahan, terus kemudian di sini ada masyarakat yang mewakili dari rakyat, unsur rakyat. Kemudian di sini ada semacam tujuan juga ternyata ya, harus memiliki tujuan yaitu perdamaian. Terus juga di sini ada yang namanya harus memiliki batas teritorial. Jadi minimal ini sebagai penguatan dari brainstorming di pertemuan awal, yaitu tentang pengertian negara. Selanjutnya yaitu tentang tujuan negara. Langsung saja. Jadi tujuan itu sendiri secara umum bisa dipahami adalah sesuatu yang ingin dicapai atau yang ingin dicapai, yaitu dengan cara apa? Dengan cara pertama harus ada bayangannya. Setelah bayangan, kira-kira gambarannya, konsepsinya seperti apa, kemudian ada rencana. Setelah direncanakan, itu juga otomatis kemudian bisa dilaksanakan. Karena tujuan kalau tidak dilaksanakan itu adalah angan-angan, ya kan? Kira-kira seperti itu. Kalau Aristoteles mengatakan tujuan didirikannya negara ya adalah untuk menyelenggarakan kepentingan warga negaranya. Dulu kita masih ingat ya, tujuan hukum juga salah satunya untuk menjaga kepentingan individu, ya kan? Jadi untuk menciptakan kepentingan warga negaranya tidak cukup sampai di sini, ya dengan berusaha juga supaya warga negara hidup baik dan bahagia atau good life didasarkan. Nah, yang tidak kalah penting Aristoteles punya konsepsi tentang keadilan, dan keadilan pemerintah itu harus adil dan negara. Kita flashback kepada pengantar ilmu hukum yang pernah kita bahas. Keadilan menurut Aristoteles ada berapa? Silakan. Keadilan menurut Aristoteles yang pernah kita singgung dulu ada berapa? Distributif dan komutatif. Distributif
mudahnya adalah kita itu berhak mendapatkan jatah sesuai yang kita kerjakan dalam arti kedudukan kita, ya kan? Jadi misalnya seperti tadi ada porsi 20% dari dosen, 80% dari mahasiswa dalam pembelajaran di perkuliahan di perguruan tinggi. Begitu. Sedangkan komutatif itu adalah keadilan yang tidak memandang dari segi kedudukan ataupun kepangkatan, akan tapi itu bisa rata dalam arti yang mencakup keadilan hak asasi. Tidak pandang bulu maupun dosen, mahasiswa, pejabat itu harus memiliki hak asasi, hak hidup. Kita semua berhak untuk hidup, apalagi hidup dengan baik dan bahagia. Begitu. Menurut Machiavelli, tujuan negara adalah untuk lebih jauh lagi, yaitu kepentingan kehormatan, ingat-ingat, kehormatan dan kebahagiaan bangsa. Ini identik juga dengan Indonesia. Gimana Indonesia punya marwah, yaitu ada kewibawaan melalui Pancasila kita. Selanjutnya adalah langsung kepada teori asal usul, ya. Langsung ini teori asal usul. Jadi teori asal usul juga di sini ada beberapa tampilan dari menurut para ahli, akan tapi akan saya pilihkan beberapa teori saja, bahwa minimal saya akan menampilkan 3 begitu. Jadi yang pertama itu ada hubungannya dengan bahwa teori asal usul negara itu atas dasar kekuatan jasmani dan rohani, begitu. Kemudian yang selanjutnya ada juga teori asal usul negara, yaitu dilihat dari segi penaklukan. Di sini penaklukan. Penaklukan itu ada. Jadi dalam teori penaklukan itu juga bisa menjadi asal usul terbentuknya suatu negara. Pembahasan ulama namanya pembahasan lanjutannya atau pengembangannya, penjelasannya begini. Jadi penaklukan itu identik dengan kekuasaan atas golongan atau kelompok tertentu. Golongan atau kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan itu mampu untuk menguasai atau memanfaatkan golongan lain agar tujuannya itu tercapai. Itu juga bisa begitu. Jadi tentang hal ini ada teori tentang penaklukan begitu. Nah, bagaimana penaklukan itu bisa efektif, ya? Misalnya penaklukan itu tidak hanya sekedar kekuasaan belaka. Ingat-ingat, kalau ingin dikatakan bahwa asal usul negara itu melalui penaklukan, tapi penaklukan itu lebih kepada bagaimana kekuasaan atas kelompok atau golongan tertentu itu harus dijaga. Pertama, tingkat solidaritasnya. Yang kedua, tentang bagaimana manajemen organisasinya. Yang ketiga, bagaimana tekad untuk mencapai suatu tujuannya itu sendiri. Begitu. Yang selanjutnya, yang terakhir itu ada teori tentang kewibawaan juga. Begitu. Tidak jauh sebetulnya dari paparan dari para ahli. Sama, teori kewibawaan ternyata tetap ada di dalam teori asal usul suatu negara. Contohnya begini, ketika kita dijajah oleh bangsa Belanda meninggalkan apa kepada kita? Kalau saya boleh tanya kepada kalian, Belanda meninggalkan apa kepada kita? Kita undang-undang, meninggalkan hukum kita laksanakan, kita teratur seperti ini, bagus tidak? Artinya itu ada nilai kewibawaan di dalam. Hukum adalah harus wibawa. Yang sudah pernah kita bahas. Tapi ketika waktu Indonesia dijajah oleh Jepang, kita dapat apa kira-kira? Saya kira Dapat gua, ya, seperti gua Jepang yang ada di
beliau itu memiliki kesan yang baik ketika dijajah oleh Belanda dibandingkan dengan Jepang. Belanda meninggalkan aturan yang baik, akhirnya kita memiliki administrasi dan lain sebagainya, tidak merebut sana sini, ingin melakukan kegiatan transaksi apapun tentang hak sipil dan lain sebagainya ada aturan. Tapi ketika Jepang yang menjajah sebelum kita merdeka itu apa yang ditinggalkan? Meninggalkan gua untuk nanti warga kita yang disuruh kerja paksa itu membuat gua sebagai benteng, kemudian warga kita dimasukkan bersamaan di gua, kemudian dibom massal di dalam. Begitu. Itu cerita dari kakek saya. Begitu. Itu jadi apa namanya, itu hanya sisi perbedaan bagaimana kewibawaan itu ternyata memang sangat penting ya di dalam sejarah asal-usul suatu negara, termasuk kemerdekaan Indonesia, dan masih memiliki hukum yang wibawa sampai detik ini. Begitu. Itu jadi tentang kewibawaan. Nah, ada satu peribahasa yang atau satu adagium yang mungkin harus kalian ingat tentang teori asal-usul negara dari kewibawaan ini adalah bahwa kekuasaan saja tanpa adanya wibawa adalah kekerasan yang tidak akan tahu arahnya kemana. Begitu. Itu adalah bagaimana untuk menggambarkan teori asal-usul negara dari teori kewibawaan. Begitu. Jadi kekuasaan tanpa adanya kewibawaan adalah kekerasan yang tiada ujungnya dan tidak tahu arahnya. Begitu ya. Kemungkinan itu dulu ya. Jadi apa namanya, dari apa istilahnya, dari materi kuliah hukum tata negara pada chapter pengertian, tujuan, dan teori asal-usul negara ini, di akhir perkuliahan atau di akhir pertemuan ini diharapkan nanti kalian mampu untuk menguraikan apa-apa yang sudah disampaikan secara umum tentang bagaimana pengertian, kemudian tujuan negara seperti apa, teori asal-usul negara bisa kalian sebutkan beberapa teori dari para pakar tersebut, kemudian diringkas melalui resume yang ditulis dengan bahasa yang baik dan benar atau dengan penulisan yang baik dan benar. Kurang lebih itu dulu. Apabila ada diskusi bisa dilanjutkan di sesi yang selanjutnya. Saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.